sendiri itu lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, DPRD memiliki tugas utama dalam pembentukan peraturan daerah atau Perda, penganggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Nah, dasar hukumnya yang pertama ada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 juga mengatur DPRD sebagai lembaga legislatif. Berikutnya ada jumlah anggota. Jumlah anggota DPRD berbeda berdasarkan tingkatannya dan jumlah penduduk daerah tersebut. Untuk DPRD provinsi, jumlah anggota diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu minimal 35 orang dan maksimal 120 orang, dengan alokasi kursi berdasarkan jumlah penduduk provinsi. Misal provinsi dengan penduduk lebih dari 20 juta memiliki 120 anggota. Nah, selanjutnya ada sistem pemilihan, di mana sistem pemilihan anggota DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih memilih calon legislatif dari partai politik dan suara yang diperoleh calon menentukan siapa yang dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak di daerah pemilihan masing-masing. Nah, masa jabatan anggota DPRD sendiri adalah 5 tahun dan pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum legislatif lainnya secara serentak. Selanjutnya ada fungsi DPRD terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama ada fungsi legislasi, yang kedua ada fungsi anggaran, dan yang terakhir ada fungsi pengawasan. Nah, yang pertamanya ada fungsi legislasi, di mana DPRD berperan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. DPRD dapat menginisiasi, membahas, menyetujui, atau menolak rancangan perda yang diajukan oleh eksekutif maupun Nah, yang kedua ada fungsi anggaran, di mana DPRD membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah, sehingga DPRD berperan dalam pengelolaan keuangan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada fungsi pengawasan, di mana DPRD mengawasi pelaksanaan perda dan APBD untuk memastikan kebijakan dari anggaran yang telah disetujui berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hak interpelasi, angket, serta menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang akan berfokus pada lingkup kerja dan hubungan dengan kepala. Nah, dalam lingkup kerja, DPRD provinsi atau DPRD tingkat 1 berwenang mengatur dan mengawasi pemerintahan di tingkat provinsi. Sedangkan DPRD kabupaten atau kota, yaitu DPRD tingkat 2, fokus pada pemerintahan di kota. Nah, selanjutnya DPRD provinsi menangani isu yang berskala lebih luas dan strategis sesuai wilayah provinsi, sementara DPRD kabupaten kota lebih spesifik pada kebutuhan daerah kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada perbedaan hubungan dengan kepala daerah, di mana DPRD provinsi bekerjasama dan mengawasi gubernur sebagai kepala daerah provinsi termasuk dalam pembahasan peraturan daerah dan anggaran provinsi. Sedangkan DPRD kabupaten kota berhubungan langsung dengan bupati atau wali kota untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan anggaran di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk pengesahan anggota DPRD provinsi sendiri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan DPRD kabupaten kota oleh gubernur. Hubungan keduanya bersifat mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan DPRD memiliki hak legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kepala. Selanjutnya ada contoh nyata peran DPRD. Yang pertama ada pembuatan peraturan daerah, di mana DPRD aktif menginisiasi dan membahas rancangan perda yang sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti pelarangan penggunaan bahan peledak, perlindungan perempuan dan anak, atau pendidikan anak usia dini. Nah, proses pembentukan perda dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat agar produk hukum lebih responsif terhadap aspek. Yang kedua ada pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perda, di mana DPRD mengawasi pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan dan prioritas daerah. Mereka memastikan anggaran yang disetujui benar-benar digunakan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat dan menindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada menyalurkan aspirasi warga, di mana anggota DPRD menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme revisi, kunjungan kerja, dan pengajuan usulan perda. Aspirasi ini menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan daerah yang lebih tepat.
Nah, yang terakhir ada pendapat atau refleksi pribadi. Di sini, apa sih yang perlu diperbaiki dari kinerja DPRD di Indonesia? Nah, kinerja DPRD masih bisa diperbaiki terutama supaya mereka lebih baik dalam membuat aturan, mengatur anggaran, dan mengawasi pemerintahan daerah. Anggota DPRD perlu lebih aktif dan mendapatkan pelatihan agar aturan yang dibuat benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Nah, selanjutnya ada rencana kerja DPRD juga harus lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan warga. Penggunaan anggaran yang harus lebih terbuka dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan supaya kebijakan yang dibuat sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, dengan perbaikan ini diharapkan DPRD bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan daerah